sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari Angkatan Bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari Angkatan Bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran. Di bulan September, terutama akhir September, berita biasanya diramaikan dengan pembahasan seputar bahaya laten Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ini terkait peristiwa G30S pada 57 tahun yang silam, karena itu saya ingin membahas salah satu tokoh yang terkait dengan peristiwa berdarah, yang pada akhirnya melahirkan rezim Orde Baru tersebut. Tokoh kita kali ini adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam sejarah ketentaraan kita belum pernah ada perwira yang 2 kali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kesat. Nasution pernah yakni antara Desember tahun 1949 sampai Oktober tahun 1952 dan antara November tahun 1955 sampai Juni tahun 1962. Secara total Nasution menduduki jabatan itu selama 9 tahun. Begitu lama sekali Nasution dicopot dari jabatan Kesat, gara-gara peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Waktu itu di depan Istana Negara 1 Batalion Kavaleri, mengarahkan moncong senjata bersama massa dan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Mereka menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen, yang dinilai terlalu ikut campur urusan internal tentara. Nasution adalah salah satu pemimpin aksi ini, namun begitu tahun 1955 posisi Nasution dipulihkan, ia diangkat kembali menjadi Kesat. Peristiwa ini bisa memberikan gambaran hubungan sipil-militer di awal-awal kemerdekaan negara kita. Tentara adalah salah satu unsur penting dalam mempertahankan kemerdekaan dari serangan sekutu yang ingin kembali menjajah Nusantara. Tapi di sisi lain peran para politisi melalui diplomasi dan meja perundingan juga sangat penting. Di saat bersamaan ketika ketentaraan nasional yang sedang dibentuk dan dikonsolidasikan, banyak politisi yang malah memelihara unit ketentaraan sendiri, bahkan sampai melakukan pemberontakan-pemberontakan. Seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan di TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dan lain sebagainya. Di dalam pemerintahan sendiri partai-partai berupaya untuk bisa ikut mengendalikan tentara, mereka sampai terlibat dalam urusan pengisian posisi-posisi di ketentaraan. Ini membuat gerah campur tangan politik membuat tentara terpecah belah, tidak solid, tidak satu komando menjaga kedaulatan negara. Abdul Haris Nasution lahir di Desa Hutapungkut Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, tanggal 3 Desember tahun 1918. Ia berdarah Batak Muslim dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pedagang tekstil, karet, dan kopi. Ayahnya adalah anggota Sarekat Islam yang sangat religius dan menginginkan anak-anaknya menempuh pendidikan agama. Tapi sang ibu berkeinginan lain, ia ingin anaknya sekolah kedokteran di Batavia. Setelah lulus sekolah tahun 1932, Nasution mendapat beasiswa untuk belajar di Sekolah Raja Bukit Tinggi, yang sekarang jadi SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Awalnya dia ingin menjadi guru dan mengajar di sekolah, tapi keinginan ini lambat laun memudar. Setelah dia pindah ke Bandung di tahun 1935 untuk melanjutkan studi di Hollands atau Sekolah Guru Menengah. Ketika tinggal di Bandung minatnya pada politik mulai tumbuh di tahun 1930-an.
Bandung kota perjuangan, tempat yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Bung Karno. Nasution banyak membaca buku tulisan Bung Karno, yang menjadi tokoh idolanya waktu itu. Dia lulus tahun 1937 dan kembali ke Sumatera menjadi guru di Bengkulu. Kebetulan rumah yang ditempatinya waktu di Bengkulu berdekatan dengan rumah tempat pengasingan Bung Karno. Nasution tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Bung Karno. Dia juga sering mendengar Bung Karno pidato. Nasution kemudian pindah lagi ke Tanjung Raja dekat Palembang, dia menjadi guru di sana. Namun minatnya soal politik semakin tinggi, dari politik perhatiannya melebar ke soal militer. Apalagi waktu itu tengah berkecamuk perang dunia di daratan Eropa. Nasution mulai memikirkan perlunya Indonesia merdeka punya tentara yang kuat. Kebetulan tahun 1940 pemerintah kolonial Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan dan membuka pendaftaran untuk orang Bumiputera. Nasution langsung bergabung karena ingin mendapat pelatihan militer. Dia dikirim ke Akademi Militer di Bandung bulan September tahun 1940. Dia mendapat pangkat kopral dan 3 bulan kemudian diangkat menjadi sersan. Lulus masa pendidikan dia menjadi perwira di Koninklijk Nederland atau KNIL. Sebagai tentara KNIL, Nasution ditempatkan di Batalion 3 Surabaya, tepatnya di Kebalen. Pasukan ini mendapat tugas untuk mempertahankan pelabuhan di Tanjung Perak, Surabaya. Tapi di tahun 1942 Jepang berhasil menguasai Indonesia dan tanggal 8 Maret tahun 1942 KNIL dibubarkan. Nasution kemudian kembali ke Bandung. Di sepanjang masa penjajahan Jepang dia menjadi pegawai kota praja di Bandung. Dia juga menjadi pimpinan organisasi Seinendan sampai Jepang menyerah kepada sekutu. Sesudah proklamasi kemerdekaan, Nasution aktif dalam kepemimpinan pemuda dan menjadi penasehat BKR atau Badan Keamanan Rakyat di Bandung. Tanggal 5 Oktober tahun 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nasution direkrut dan langsung diberi pangkat kolonel. Dia menjabat Kepala Staf Komandemen TKR 1 wilayah Jawa Barat. Sebagai Kepala Staf Komandemen, dia bertugas menyusun organisasi baru ketentaraan di wilayahnya. Tahun 1948 dia menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia dan pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal. Selain itu dia juga menjabat Panglima Divisi 3 TKR Priangan yang kemudian akan menjadi Divisi 1 Siliwangi. Akibat adanya reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh ketentaraan di tahun 1948 pangkatnya diturunkan menjadi kolonel, dan posisinya berubah menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Tentara. Selain itu Nasution bertugas sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir tanggal 10 Desember tahun 1949 Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dengan pangkat kolonel. Waktu itu ketentaraan kita kehilangan 2 tokoh terpentingnya yakni Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Urip Sumoharjo. Maka dengan cepat peran dan pengaruh Nasution pun menjadi sangat besar. Hubungan sipil-militer menjadi perhatian penting Nasution. Sebelum menjadi tentara dia sudah terjun ke dunia politik. Dia paham politik, tapi di sisi lain Nasution juga dibuat sangat kesal dengan ulah para politisi yang suka berseteru dan penuh intrik. Bahkan hingga melakukan pemberontakan-pemberontakan. Di era itu di dunia berkembang, 2 model peran tentara ini dijelaskan Nasution saat pidato di hadapan taruna-taruna Akademi Militer Nasional tahun 1958. Dia berkata, kita tidak menginginkan dan kita tidak akan menjiplak situasi, seperti terdapat di beberapa negara Amerika Latin, di mana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik yang langsung. Demikian pula kita tidak akan meniru model Eropa Barat di mana tentara merupakan alat mati dari pemerintah. Maka dari itu Nasution kemudian menawarkan konsep yang disebutnya front lebar atau jalan tengah. Inilah cikal bakal konsep Dwifungsi ABRI, di mana tentara berperan dalam pertahanan negara dan juga di bidang-bidang lain pemerintahan secara terbatas. Untuk gampangnya seorang tentara bisa bertugas sementara di jabatan sipil, misalnya menjadi gubernur, wali kota, menteri, dan lain sebagainya. Konsep Dwifungsi ABRI inilah yang kemudian dijalankan rezim Orde Baru Soeharto. Bahkan sampai melebar kemana-mana di waktu itu. Boleh dikata Indonesia sebetulnya dikuasai oleh sebuah rezim militer, di mana tentara memegang banyak posisi penting pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.
Ini adalah kebalikan dari kondisi di era Orde Baru, di mana institusi tentara lah yang diobok-obok oleh para politisi. Soal kegeraman Nasution kepada para politisi yang membuatnya dipecat dari posisi Kesat di tahun 1952. Rupa-rupanya pada akhirnya Presiden Soekarno condong sependapat dengannya. Presiden Soekarno merasa kesal dengan para politisi di Konstituante, yang tidak kunjung sepakat soal dasar negara dan Undang-Undang Dasar yang baru. Selain itu dia juga kesal karena pemerintahan parlementer waktu itu menciptakan kondisi politik yang sangat tidak stabil. Pemerintahan silih berganti dalam waktu singkat tanpa bisa berbuat banyak untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno menerbitkan sebuah dekret, isinya adalah pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS. Inilah tonggak awal kita menganut demokrasi terpimpin dengan pemimpin besarnya adalah Presiden Soekarno sendiri. Di masa-masa setelah terbitnya dekret ini hubungan Nasution dengan sang idola Bung Karno menjadi lebih harmonis.